Jujur performance-nya bagus. Bagus ya. Menurut saya. Makanya saya dari awal tuh saya selalu bilang in hockey we trust. Saya kan kebetulan Hockey trust. in hockey we trust. Kelas. Iya. Banyak yang bilang kan Erling Caraka kan dia itu. Iya. Nah, Erling Caraka aja. Iya. Jujur ya Erling Caraka dia itu. Oke. Cuman ya emang menurut saya kalau dia golnya itu gak dianulir VAR kemarin, dia udah ada 5 gol sekarang. Halo followers Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alfonsius Kelvan di podcast Bicara Bola. Sahabat Bicara Bola, followers Bicara Bola dimanapun berada, senang sekali saya bisa menyapa semua kalian dimanapun berada. Hari ini saya nggak sendirian, seperti biasa selalu menemukan tamu-tamu spesial. Hari ini saya ada tamu ya anak muda, berbakat sekali saya rasa ya, karena di usianya sangat muda ini sudah berkecimpung di dunia sepak bola. Kita langsung aja sapa dia. Halo Mas Pasya, apa kabar? Halo Mas, baik alhamdulillah. Sehat? Sehat. Tadi dari mana nih? Dari Tangerang atau dari mana? Dari Tangerang tadi kebetulan abis latihan tim Elite Pro, terus saya langsung ke sini lah. Langsung ke studio ya? Langsung sini. Sendirian dari sini? Ya tadi saya sendiri ke sini. Kirain tadi ngajak anak Persita juga. Udah pada capek Sudah gitu. capek ya. Terus gimana sih Mas Pasya? Kok awal ceritanya ini gimana bisa sampai ditunjuk sebagai manajer EPA ini? Kalau ditunjuk jadi manajer EPA sih agak panjang sih ceritanya. Mungkin saya cerita dari awal saya masuk ke Persita dulu lah. Boleh. Saya tuh masuk ke Persita itu 5 tahun yang lalu sebagai internship. Magang di bagian marketing nih ceritanya. Oke. Ya selama 1 tahun saya di marketing. Nah habis itu saya lanjut lah, cuma waktu itu pindah divisi ke HRD. Oke. Saya ngebantu HRD jadi sekretariat. Nah setelah itu mulailah ada Elite Pro nih. Dulu tuh masih U16 dan U18. Saya masih jadi asisten, tapi saya masih di kantor, belum ke lapangan. Nah begitu mulai ada U20, akhirnya ada 3 kategori. Nah, barulah saya terjun ke lapangan. Awalnya juga saya masih asisten dulu. Masih asisten selama 1 tahun 2023 ya 2023-2024. Nah setelah itu manajer saya dipanggil untuk ke senior. Akhirnya gak ada yang ngisi posisi, akhirnya saya lah yang ditunjuk sebagai manajer di tim Elite Pro sekarang. Tapi Pasya nih bisa masuk ke Persita emang dulunya supporter atau emang gimana? Oh dulunya sih ya fans Persita lah saya juga kan. Jadi waktu itu tuh ada karena itu program kampus kan saya magang, saya bingung juga nih mau masuk kemana kan. Akhirnya manajer senior itu kebetulan kan saudara saya juga, teman saya. Dibilang udah kita coba aja masuk ke Persita. tim bola nih, ke Persita. Karena sekarang manajemennya swasta kata dia. Oh yaudah boleh kirim CV. Yaudah tiba-tiba dipanggil interview. Ya alhamdulillah akhirnya dapat lah, dan di situ saya mulai ngeliat manajemen sepak bola seperti apa, kayak gimana, dan akhirnya sampai sekarang saya masih pelajarin juga lah sekarang. Berarti kamu aslinya Tangerang? Asli Tangerang ya. Oke, berarti emang benar-benar fansnya Persita ya? Dari kecil sih saya fansnya Persita tuh. Oh dari kecil? Dari kecil. Oke. Terus gimana nih dengan teman-teman sama Persikota? Itu sih suka jadi perdebatan lah ya saya sama teman-teman saya, karena waktu saya SMP itu kebetulan saya di SMP yang mayoritasnya tuh pemain sepak bola di situ. Iya. Itu saya di situ banyak banget teman-teman yang Persikota. Nah itu ya jadi perdebatannya setiap hari kayak ceng-cengan gitu ya. Iya, ceng-cengan anak-anak bocah zaman dulu ya kan. Terus dulu juga sempet waktu tahun 2006 2007 kalau nggak salah, saya sama mama saya tuh diajak nonton Persikota nih, karena kebetulan mama saya, tante-tante saya juga saudara juga banyak yang kenal pemain suka bola, akhirnya kenal sama Salim Alaidrus waktu itu Persikota, Nurjati sama kipernya tuh Tema Mursadat.
Nah sempat ketemu ngobrol, diajak lah, Pasha ayo nonton Persikota gitu kan. Tanya kan sama mama, Kak mau gak nonton Persikota tuh? Ayo, itu kan pengen tahu aja Persikota kayak gimana. Nah gitu nonton udah, nah pada saat itu Persikota menang 2-0. Saya ngelihat wah Persikota bagus juga nih. Zaman itu ada Ali Yudin juga tuh. Ya zaman itu bagus kan? emang. Masih bagus kan. Nah udah, apa jangan-jangan gue Persikota aja nih ya. Udah mikir kayak gitu kan. Itu waktu masih kecil tuh. Dan saudara saya semua itu Persita. Ketahuan lah saya ceritanya nih di keluarga. Wah lu nonton Persikota? Iya nih abis nonton Persikota gitu kan. Jadi sekarang hati Persita apa Persikota nih? Persikota gue sekarang gitu. Wah langsung semua ledekin saya. Tapi ya itu cuma sebentar ya, tetap hati masih Persita lah sampai sekarang. Saya pikir kamu karena asli Tangerang, jadi harus support Persita Tangerang, enggak juga ya? Enggak juga sih, malah banyak banget orang Tangerang yang gak dukung Persita malah kalau saya. Karena ya kita lihat Tangerang ini kan Besar ya. besar dan banyak pendatang ya. Jadi banyak juga yang Persib Bandung, Persija, Persebaya, bahkan sampai waktu itu dulu Persela Lamongan juga ada itu kan di sini. Terus kamu udah berapa lama ngurus, maksudnya dipercaya untuk jadi manajer di EPA? Kalau di manajer sendiri sih sekarang jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Berarti itu. Saya dari 2024 musim kemarin sampai sekarang ya alhamdulillah. Pas di awal-awal kamu pernah menemukan kesulitan apa aja nih? Kesulitan apa aja nih yang kamu baru ditunjuk nih. Ya dulu mungkin kamu jadi wakilnya kan. Terus ketika kamu jadi pemimpin itu gimana? Ada nggak kesulitan-kesulitan yang kamu temuin? Kesulitannya sih paling ada beberapa hal yang belum saya paham juga ya sebagai manajer. Ya karena waktu itu saya juga masih cuma observasi aja sebagai asisten, dan begitu jadi manajer saya kan harus ngerti psikologis pemain, kebutuhan pemain itu apa, dan pelatih ini perlu apa kayak gimana kan saya harus pelajarin juga. Tapi ya alhamdulillah manajer sebelumnya selalu ngebantu lah. Kayak misalnya lu kalau ada apa-apa lu kabarin gua aja ya. Makanya akhirnya saya sering komunikasi, sering nanya juga ya kan. Paling beberapa kesulitan itu kalau saya lagi dulu tuh waktu away pertama kali tuh. Away pertama kali saya ke Banjarmasin, saya di Barito. Nah di situ saya kan masih gak tahu nih belanja kebutuhan tim kayak gimana, harus apa aja berapa. Dan akhirnya saya diajarin tuh, nih lu bikin RAB ya kayak gini. Terus ajuin kalau dari ACC uang gak turun. Nah situ ntar mulai belanja di sini ntar kayak gini kayak gitu sih. Tapi pernah gak sih lo sebagai manajer itu nalangin pakai duit lu sendiri gitu? Pernah, ada beberapa kali pernah. Nah, tapi kan bisa reimburse kan. Nah, ada beberapa kali saya pernah nalangin juga. Dan paling itu sih ya psikologis pemain lah yang paling susah untuk dijaga gitu. Maksudnya, karena usianya masih muda banget ya. Ya, apalagi masih muda juga, mereka emosinya belum stabil lah kan. Saya waktu itu pernah juga di awal saya jadi manajer tuh di putaran pertama tuh kurang bagus lah. Ini apa namanya? Hasil kurang bagus. Kita dari satu grup itu ada berenam, kita peringkat 4 kalau gak salah. Dan poinnya lumayan jauh juga nih buat lolos ke babak selanjutnya kan. Dan di situ gimana nih caranya saya ngebangkitin psikologis pemain kan, kayak gimana. Itu sih yang perlu saya, kesulitan yang paling sulitnya sih itu. Karena dulu sempat juga waktu awal sebelum liga mulai, nah Coach Ilham mulai ngelatih juga waktu itu. Di situ jadi Coach Ilham itu kalau ngelatih misalnya lagi taktikal suka di stop, lu kayak dikoreksi lah semua kan, suka stop dikoreksi semua. Saya ngeliat ada beberapa pemain yang langsung down, langsung ngaco di situ dia pas latihan kan. Ya akhirnya saya dari situ cuman dia berusaha ngingetin aja lah kalau di kompetisi ini kita main bola gak cuma pakai kaki itu cuma senjata, tapi yang utama ya kita harus pakai football IQ dan ya mental kita ya harus bagus. Kayak gitu sih saya ingetin ke pemain-pemain saya. Keren. Terus keren sih, itu emang bener sih. Terus biasanya kalau di usia EPA itu lu biasa ngasih bonus gak misalnya kalau menang mereka? Kalau saya
itu bonus pribadi ya. Oke. Itu pernah. Waktu itu tuh gini. Saya di putaran kedua tahun kemarin, saya benar-benar itu kalau mau lolos saya perlu poin. Nah, saya ingat saya lawan Dewa United waktu itu. Itu benar-benar saya perlu poin, saya gak bisa kalah nih. Saya sampai pertandingan seterusnya kalau mau lolos tuh udah gak bisa kalah, harus menang terus. Akhirnya ya udah saya iseng lah. Saya waktu itu di locker room, saya kasih sedikit motivasi ke mereka. Saya bilang pokoknya hari ini kalau lu menang Ada nih bonus itu. apa aja lu mau gua kasih dah gitu kan. Pada wah tepuk tangan semua apa segala macam. Ya udah akhirnya dari pas lawan Dewa itu sampai saya di final itu saya gak pernah kalah. Ya lu memang bagus bro. Gila. Itu win streak dari situ alhamdulillah. Oh enggak, di game pertama saya lawan Dewa tuh saya menang, game kedua seri karena double game week kan EPA yang sekarang Sabtu Minggu. Itu seri, setelahnya tuh udah. Karena buat gue mungkin gue nggak tahu ya. Gue feeling aja sih karena gue rasa mau pemain muda atau senior, sebenarnya apalagi senior mereka tuh juga pengen disayang juga. Kayak lo lakuin ke yang sekarang anak 16 gitu loh. Menang dapat bonus. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Ya sih mungkin dia diperlakukan dengan iya, gue juga pengen ada treatment khusus lah kayak gitu ya. Biasanya ya, cuman ya who knows lah kan. Terus kalau di Persita EPA nih semenjak lo menjadi manajer ada gak sih perhatian khusus dari soal nutrisi, makanan mereka gitu? Kalau soal makanan sih ya pasti kita kontrol ya karena kan di mes itu kita sediain apa? Makanan. Nah, itu makanannya juga ya protein, sayur semua ya kita cukupin lah untuk mereka. Sama kita juga kalau untuk di tim U20 itu ada tambahan susu protein. Oke. Ya untuk ya bantu nutrisi mereka lah. Kita tambahin susu protein juga. Mungkin untuk naikin massa otot juga ya. Ya untuk naikin massa otot juga. Berarti itu dokter gizinya lu pakai juga? Ada juga disediain? Atau dari senior? Kita ada, kalau ahli gizinya sih belum ada. Dokternya ada? Dokter ada. Kalau dokter yang selalu standby itu ya dokter yang di senior. Kalau dokter yang kita punya di U20 ya kalau dia ini aja, kalau dia apa? Mobile aja ya? Iya mobile. Sama kalau ada pertandingan ya dia harus datang kayak gitu. Terus kan pemain EPA ini rata-rata kan mereka masih sekolah ya? Terus itu gimana tuh cara nyiasatinnya supaya ngatur jam latihan, bertanding? Apa kan kalau misalkan tanding away, berarti lu mesti nyiapin apa nih? Kalau saya sih, kalau misalnya lagi latihan, semisal mereka ada sekolah, itu saya kasih surat dispen lah. Oke. Tapi kalau misalnya ujian mereka udah gak bisa izin, ya mereka harus ujian. Karena di Persita itu kita tetap pendidikan itu nomor 1. Jadi misalnya lagi tanding pun, kalau misalnya sekolah biasa ya itu udah saya kasih surat dispen lah untuk mereka yang sekolah, yang kuliah, itu surat dispen udah pasti kita siapin. Tapi kalau ujian, kalau mereka mau izin ya kita kasih izin. Karena ya itu lu harus ikut ujian gitu, karena ya itu tadi pendidikan itu kan nomor 1 kan. Gue setuju kalau itu. Karena di Agus juga ngelatih kan. Gue juga kemarin sempat pulang kampung ke Flores segala macam. Gue juga bilang kalian mau jadi pemain bola ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi jangan lupa pendidikan nomor 1. Betul. Apalagi sebenarnya kalau yang kita pikir sih amit-amitnya dia cedera dan nggak bisa main bola. Let's say ACL kiri kanan lah, dia udah gak bisa main bola, udah gak ada tim yang mau. Paling nggak kan dia masih punya ijazah buat cari kerja. Atau mereka mau bikin usaha sendiri pun juga. Benar. Mereka kan dapat pelajaran kan. Itu sih yang kita khawatirin juga. Sama pengennya juga kalau misalnya kita rencana mau buka SSB atau akademi dari U10, U8, U12, 14. Itu kalau saya sih pengennya, kalau dia mau masuk ke line up, raportnya itu harus bagus. Itu yang saya pengen. Karena saya pengen nyiptain SDM yang kualitasnya tinggi sih. Yang saya pengen sih. Jadi kalau misalkan anak-anak lo ini yang usia 10 tadi ya, mau masuk line up, nilai raport lo harus bagus. Nilai raport lo harus bagus. Oke juga ya. Itu dia, karena ya itu sih. Saya agak mau punya pemain yang
Ya maksudnya dari kecil nih saya mau ngedidik mereka kalau lu main bola, lu tetap harus pinter. Lu gak bisa ngelupain sekolah lu kayak gitu. Gak bisa sih. Karena itu penyakit di Indonesia yang saya lihat ya Kak. Banyak yang tiba-tiba berhenti sekolah main bola. Iya masih ada sih. Kayak gitu sih. Nah itu saya gak pengen di tim saya itu ada yang kayak gitu. Sama ya. Gue juga kadang kalau misalnya ngasih PR ke anak-anak didik gue tuh gue bilang latihan tambahan dilakukan kalau kalian punya waktu free. Setelah kalian mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Nah sudah semua, masih ada waktu kalian gak capek, oke, latihan tambahan gak masalah. Ya 30 menit 1 jam is oke lah. Maksimal 1 jam. Tapi kalau capek ya 30 menit is oke lah. Skippingan kan gue ngelatih kiper kan. Skipping atau apa kayak gitu. Terus kan di EPA Persita ini kalau gue mau tahu sih dari lo, apa semuanya rata-rata dari Tangerang atau dari berbagai daerah? Oh, kalau kebagi-bagi sih. Kalau dari U16 itu kita fokusin khusus untuk Kabupaten Tangerang. 80% lah. 80% itu Kabupaten Tangerang. Nah di U18 semakin luas lagi nih. Kita bicaranya udah Tangerang Raya. Oke. Jadi yang dari Kabupaten Tangerang Raya itu kota Tangsel, 80% harus dari situ. Ya 20%-nya dari luar pun gak apa-apa. Nah baru kalau di U20 itu kita bicara nasional. Jadi semakin semakin mengerucut lagi dan akhirnya yang kuat yang bisa bersaing lah, yang bisa bertahan dari U16 sampai jadi dari bawah nih kayak piramid gini ya? Iya betul, ngerucut makin kayak gitu. Karena di U20 tuh saya udah harus siapin pemain ini untuk prospek ke senior. Jadi itu tadi makanya milihnya juga lebih hati-hati lah kalau di U20. Terus semenjak di EPA ini ada gak sih pemain-pemain EPA ini yang udah bisa tembus ke senior dan jadi pemain inti gitu? Alhamdulillah sih ada ya. Udah dari 2000 berapa ya? Udah dari lama sih. Kita udah ada dari jadi EPA itu awalnya dibuat 2020 pas Covid ya. Pas Covid itu kita udah mulai seleksi pemain. Karena waktu itu kalau gak salah pemerintah udah ngasih waktu, udah ngelonggarin juga kan. Akhirnya kita seleksi dari 2020. Di angkatan pertama EPA U20 itu ada Rifki Dwi Septiawan. Terus ada Esal. Sama angkatan generasi pertama tuh sama ada Virus Ohorela juga, ada 3. Sebenarnya sih ada itu 3 tuh. Terus ada yang selanjutnya tuh ada Ahmad Fad, ada Ikhwan Ali Tanamal yang sekarang main di Solo. Terus ada siapa lagi, ada Andrean juga, ada Yardan yang sempat main di timnas dan masih banyak lah. Keren, ada yang tembus timnas ya? Ada, yang tembus timnas tuh ada Esal, Rifki sama Yardan. Dan di U20 juga alhamdulillah udah ada yang dipanggil seleksi sih 1. Berarti EPA lu bagus juga ya? Alhamdulillah. Itu waktu itu siapa pelatihnya waktu itu? Waktu kapan? Yang ditembus timnas ini pemain-pemainnya? Kalau Yardan pelatihnya tuh Coach Ilham Jayagusuma. Kalau Rifki sama Esal ini dulu pelatihnya Coach Luis Duran. Dulu bekas pemain Persita juga. Nah dia yang ngebentuk Rifki sama Esal ini. Nah tapi sebelum ada EPA U20, kompetisi EPA U20, mereka berdua udah disalurin ke senior duluan. Tapi itu tiap tahun ya lu buka maksudnya seleksi EPA itu? Kalau kita gak seleksi sih sistemnya. Itu karena baru awalan doang akhirnya kita seleksi. Kalau di itu kan U20. Tapi kalau kemarin tuh 16-18 kita seleksi juga karena itu baru awalan kita pegang. Karena sebelumnya kita 16-18 tuh sempat kerja sama SSB kan. Nah kecuali U20 kita dari sendiri. Nah pas awal-awal itu emang seleksi awalnya. Kita seleksi tapi di tahun berikutnya, karena kan tim udah jadi di tahun berikutnya, jadi kita tinggal nambah pemain aja. Yang bagus kita ambil, yang kurang ya kita coret jadinya.
Sorry gitu kalau sih. gue tanya kayak gini, untuk masuk EPA sendiri itu dipungut biaya nggak sih? Kalau di kita enggak sama sekali. Tapi di tim-tim lain nggak usah sebut namanya deh. Iya, Itu ada ya. ada. Cuman saya gini sih. Saya semenjak jadi manajer itu saya tahu operasionalnya itu besar sekali. Oke. Sangat besar. Jadi saya di satu sisi agak-agak heran juga kalau misalnya ada beberapa tim yang memungut biaya. Saya nggak tahu itu untuk tim manajemen atau masuk kantong pelatih ya. Saya nggak tahu. Tapi kalau emang itu untuk operasional tim, emang kalau itu sangat besar. Jadi kalau misalnya umpamanya harus bayar tapi untuk operasional tim Operasional, oke. itu masih Masih worth it lah ya. worth it. Jadi kita bayar jutaan tapi main di EPA dengan untuk ngurusin operasional segala macam, uang itu untuk digunain untuk hal yang baik lah di situ kan, untuk ngurus pemain, beli alat, beli bola ini itu segala macam, dan untuk gaji pelatih dan lain-lain itu Emang masih oke. Kalau gitu dari klubnya senior nggak ngasih apa? Maksudnya kasih fasilitas bola atau apa? Oh gini sih, kalau dari yang saya lihat ya dari manajemen tim sepak bola, semuanya tuh kayaknya lebih uangnya tuh rata-rata ke senior sih, karena itu tim yang utama kan. Apalagi kita ngelihat gaji pemain sekarang kan udah sangat besar dan kadang ya kadang digoreng cukup tinggi juga kan. Nah itu akhirnya itu yang bikin manajemennya itu gak stabil sih ya. Jadi makanya EPA-nya harus dikorbanin, harus dikomersilkan, harus ada yang berbayar gitu. Jadi itu sah-sah aja lah sebenarnya. Sebenarnya sah-sah aja, asal bayar itu jelas untuk apa. Bayarnya itu ya itu untuk operasional, untuk gaji pelatih, beli alat itu oke. Tapi kalau ternyata manajemennya udah bagus tapi masih bayar, nah itu harus dicari tahu juga sih itu kenapa. Karena kan sometimes ada nih anak-anak yang bagus juga kan. Mungkin hanya dia punya keterbatasan ekonomi, finansial dari orang tuanya kita nggak tahu kan. Makanya tadi gue tanya apa semua. Berarti kalau Persita enggak. Jadi kalau Persita buka seleksi EPA followers bicara bola, langsung aja cari Mas Pasha. Kirim CV aja bisa. Nah, kirim CV itu. Karena rata-rata soalnya saya juga dapat pemain kan dari agent kan. Ada beberapa yang ini gue ada pemain nih boleh di trial gak? Nah itu CV saya review, saya lihat saya kirim ke Coach Ilham, kira-kira panggil apa enggak. Kalau misalkan kata dia udah panggil kita lihat dulu, oke saya panggil kayak gitu. Tapi Bre, kalau misalkan seleksi itu maksimal berapa lama di EPA? Maksimal kalau saya kemarin tuh seleksi tahap 1 seminggu, tahap 2 seminggu. Habis itu dari situ cuma ada beberapa pemain misalnya ya 2 minggu, 2 minggu ya. sampai sebulan lah, 2 Tapi minggu sampai itu sebulan. Dikasih mes segala macam, dijamin gitu ya, makan. Oh kalau di 16 sama 18 sih enggak sih, karena makanya itu kenapa kita nyarinya U16 nih kabupaten, karena biar memudahkan mereka juga. Oke. Yang U18 baru kita dari Tangerang Raya ya, karena itu juga sih sebenarnya. Utamain lu nih orang Tangerang nih ya. Iya, karena banyak banget pemain Tangerang Iya yang sih. bagus mas. Gue aja kalau main Tarkam, buset nggak bisa habis main Itu Tangerang. dia, Tarkam itu juga banyak banget yang potensial di situ. Cuman ya itu sih. Ya namanya Tarkam. Namanya Tarkam kan. Kita kopi dulu nih Mas Masya. Boleh. Kopi kita apa nih nih? dari Kopi Uang Emas. Kopi Uang Emas. Dari Surabaya ini. Ini kopi andalan saya nih. Kopi ini. andalannya sahabat bicara bola nih. Oh, oke. Wanginya sih enak nih. Izin saya minum ya mas. Siap minum bang. Thank you. Mantep ya. Mantap. Melek ini saya langsung. Oke Mas Pasya. Kalau untuk dari pemain EPA sendiri, untuk dipromosiin ke atas nih ke senior, itu siapa yang menentukan? Dari pelatih kah atau dari manajemen? Kalau itu sih kita tergantung head coach senior ya mintanya. Oh. Jadi gini, misalnya di tim mereka tuh kekurangan gelandang lah sama striker misalnya. Coba kasih gua nama striker siapa aja sama gelandang. Saya kasih nih misalnya listnya saya ngomong ke Coach Ilham, nih senior minta striker sama gelandang masing-masing satu, kira-kira siapa? Oh si A aja
gelandangnya si B gitu. Oh ya udah saya langsung oper ke manajer senior, nah manajer senior ngoper ke si head coach gitu. Oke. Nah udah latihan. Tapi karena biasanya kalau misalnya pelatih suka, malah mereka jadi latihan ikutnya senior terus. Sekarang sih di posisi sekarang ada 2 pemain saya. Jadi dipanggil sama senior untuk ikut latihan bareng, 2 orang waktu itu. Enggak, waktu itu sempat latihan agak lumayan banyak. Tapi head coach ngeliat ada 2 yang dia suka nih. Pelatihnya Carlos Peña kan ya? Carlos Peña betul. Ada 2 yang dia suka. Udah suruh ikut senior aja. Udah akhirnya oh yaudah kita kasih ke senior. Terus kalau pandangan Carlos Peña sendiri ke Epanya Persita ini gimana? Kalau ke Epa sih dia merhatiin juga sih ya. Karena saya beberapa kali ngeliat itu dia nonton di pertandingan saya juga tuh. Ada berapa match dia nonton sempet dia ngeliat ya, artinya itu suatu hal yang bagus buat kita ya. Siapa tahu ada banyak pemain yang bisa kita kasih ke senior kan, itu jadi ya suatu kebanggaan juga buat saya dan tim pelatih lah. Ya kan? Dan kebanggaan juga untuk pemain sendiri bisa kesempatan latihan di senior. Keren. Ini kalau gue boleh tanya sedikit dari senior. Kan di awal-awal musim kemarin nih Carlos Peña nih belum sempat menang-menang ya. Tapi setelah dikritik ada perubahan yang melejit nih. Itu menurut lo sosok Carlos Peña ini seperti apa sih? Kalau yang saya lihat, saya gak terlalu kenal dekat lah ya. Tapi ya secara lo ngamatin kan? Saya dengan yang saya amatin tuh Coach Carlos nih, saya beberapa kali sering ngelihat dia sebelum latihan tuh dia selalu analisis bareng tim pelatih dan kira-kira salahnya pemain di mana apa segala macem. Nah begitu latihan apa yang dievaluasi perlu dilatih itu yang dilatih di situ. Sama mungkin chemistry tim juga belum kebentuk kali ya. Itu salah satu faktor yang bikin di 3 game pertama itu agak 3 game pertama tuh agak kurang bagus performance. Tapi setelah itu bisa bangkit ya itu sih. Dan akhirnya alhamdulillah ya bisa waktu itu 5 kali win streak atau 4 kali kan. Keren banget tuh, gue sempat ngeliat tuh. Dan itu mungkin ada faktor dari ya motivasi pelatih juga mungkin. Dan yang lain ya ada sosok Carlos Peña yang saya gak tahu tapi dia bisa ngebangkitin tim lah kayak gitu. Terus yang gue pengen tanya juga, kenapa nih Persita sampai rela banget nebus si Oki Caraka ini? Oki Caraka. Ini ada sih, apa nih sebenarnya? Kok tim pelatih ini yakin banget nih datengin Hoki ini? Oke. Sebenarnya gini sih, banyak orang kalau saya lihat ini menurut pandangan saya ya. Saya ini gak menilai Hoki Caraka itu pemain yang jelek enggak. Kalau dia emang pemain yang kurang bagus, kenapa selalu dipanggil sama Sintayong pada saat itu? Pada saat itu kan banyak orang bilang, nih Hoki ini anak titipan, Hoki ini begini. Netizen emang. Tapi itu dia makanya. Tapi sebenarnya Hoki ini pemain yang menurut saya punya teknik yang bagus lah. Dia punya penetrasi yang bagus, dia pemain cepat juga kan, dan shootingnya itu jujur bagus banget Hoki. Iya. Dia waktu kita lawan Jepara itu golnya dari jarak jauh dan bagus. Dan di gol keduanya dia, cuma sayangnya sih dianulir wasit. Gue tahu tuh. Terakhir kita lawan Malut tuh. Itu lawan Malut, itu flashingnya bagus banget. Cuman sayangnya harus dianulir sama wasit kan. Emang sebenarnya Hoki ini secara untuk tim dia pemainnya bagus dan potensial, apalagi umurnya masih muda, masih jauh dari umur prime. Kalau dia bisa ngegali potensialnya, menurut saya dia bisa jadi pemain yang top lah. Bisa kayak Ilham Jaya Kusuma lah dia tuh selanjutnya. Iya, karena gue pernah main juga tuh bareng sama dia walaupun di Tarkam ya. Gue rasa anak ini sih ya, walaupun semakin banyak dibully tapi dia tenang, bagus sih dia bisa tenang. Bisa semakin nunjukin, ya gua rasa sih dia emang gak jelek-jelek banget sih. Sesuai dengan namanya lah, Hoki. Dan emang saya juga ngelihat dia nih dihujat sana sini, tapi dia bisa tetap konsisten main kayak gitu. Ya artinya dia punya mental bagus. Dia punya jiwa petarung juga, jiwa fighter di lapangan kan. Dia bisa gak keganggu sama omongan di luar sana, gak ngeganggu ke lapangan kan. Artinya dia punya
sesuatu yang bagus kan di situ. Itu punya kredit bagus. Dan kalau untuk sisi bisnisnya juga kan hoki ini kan personal brandingnya juga ya label timnas apa. Ya kayak gitu sih. Itu banyak sekali kita kenapa pertimbangannya. Tapi yang paling utama yaitu untuk tim itu sendiri lah. Hoki ini punya ya teknik yang luar biasa, karakter yang bagus. Tapi kalau dari lu sendiri nih ya, penampilannya dia ini semenjak main di Persita gimana? Terlepas dari omongan lo yang tadi itu. Secara keseluruhan penampilannya dia gimana menurut lo? Jujur performance-nya bagus ya? menurut saya. Makanya saya dari awal tuh saya selalu bilang in hockey we trust. Saya kan kebetulan Hoki trust. in hockey we trust. Kelas. Iya. Banyak yang bilang kan Erling Caraka kan dia itu. Iya. Nah, Erling Caraka aja. Iya. Jujur ya, Erling Caraka dia itu. Oke. Cuman ya emang menurut saya kalau dia golnya itu gak dianulir VAR kemarin, dia udah ada 5 gol sekarang. Iya, Sayang aja ya itu hoki yang gak hoki sih kadang. Belum hoki lah dia, Pak. Belum hoki itu dia makanya. Tapi so far overall hoki pemain bagus. Berarti kalau dia potensial dia itu. Kalau di Persita masa lalu mengingatkan dia sama siapa nih? Lebih ke Zainal Arif kali ya. Wah, itu mah abang gua. Cuma itu. bedanya Zainal Arif kidal. Iya. Gitu sih. Karena persis sih cara mainnya mirip-mirip lah. Bicara soal sedikit tentang Kapten Persita nih ya. Saat ini kan masih Toha ya. Masih Kap Toha. Satu orang dari gua masih main aja dia. Itu Dia sih tuh dari 2017 sih itu. iya, Lama dia banget. tuh pemain paling lama ya di situ ya. Iya, dia paling lama. Berarti udah jadi ikon dong. Toha. Harusnya sih iya dia jadi ikon karena kan apalagi sekarang udah kapten Mas. Dia kan. Dan kalau Mas ke Stadion Indomil tuh pasti ada mukanya Toha. Ngomongin Toha ya. Iya pasti. Legend lah dia itu. Berarti sampai sekarang masih kapten dia. Sampai sekarang masih kapten Toha. Dan emang ya dia konsisten main terus juga kan di bek kanan. Ya, tapi dia bukan orang Tangerang ya? Bukan, dia orang Bontang kalau gak salah. Oh. Iya. Dia orang Bontang. Berarti dia sudah dari bujang mungkin main ya sampai berkeluarga situ ya. Iya, sampai berkeluarga di situ. Awalnya juga saya mikir Toha itu orang Tangerang, Mas. Iya. Saya Gue dulu ngeliat dia, gue bilang ini orang bocah mana sih? Itu dia. Pas saya tanya, itu Toha orang Tangerang bukan? Bukan, dia mah asli Bontang katanya. Waduh. Iya dari tahun berapa tuh dia? 2017 kalau gak salah dia. Gak pindah-pindah dia. Enggak. Sempet dia kan dirumorin mau ke Bali United waktu itu. Sempet. Cuman ya mungkin gak jadi atau gimana. Sampai sekarang masih di Persita. Tapi bisa gue bilang dia one man one club kali ya? Bisa jadi sih ya. Cuma gak tahu nih ke depannya kira-kira apakah dia mau perpanjang atau enggak, atau diperpanjang atau enggaknya. Saya kurang tahu sih ya. Udah lu di Persita aja udah lalu lah. One man one club sih gokil sih Toha. Terus kalau lu sendiri ngelihat dia, kepemimpinan dia sebagai kapten tuh gimana? Jujur ya, waktu awal-awal dia jadi kapten, saya gak ngelihat sosok leadership di Toha. Jujur. Waktu awal-awal dia jadi kapten, karena kalau yang saya lihat, kalau sosok seorang kapten itu kan bisa jadi leader lah ya di tim. Apalagi ya dia harus bisa. Ini pandangan lu anggap aja sebagai supporter lah ya. Iya, sebagai supporter. Saya ngeliat awalnya Toha tuh gak punya itu bisa mimpin tim awal-awalnya ya. Masih awal ya, mungkin masih muda juga Masih muda. atau gimana, pertama kali jadi kapten juga saya kurang tahu. Tapi semakin kesini ya itu ada makin dewasa ya mungkin dia bijak. dari situ makin bijak. Nah dari situlah Toha mulai ada, menurut saya leadershipnya udah mulai kelihatan. Jadi dia nih bisa dibilang learning by doing lah ya. Learning by doing, betul ya, emang kayak gitu sih. Karena ya kita bisa karena ya terbiasa kan. Iya. Mungkin karena terbiasa dikasih band kapten, dia udah paham kayak gimana. Ya akhirnya sosok leadership itu bisa timbul lah di Toha. Kalau gue mau tanya sama lo nih, Persita nih rivalitasnya seperti apa sih, dan dengan klub apa aja nih? Kalau rival sih kita ya sebenarnya Persikota ya, cuman Persikota ya. kan ya Masih mohon maaf dia ada di Liga 3 sekarang. 3 ya. Mungkin kalau saya itu ngerasa rival kita tuh Dewa sih, Dewa United. Iya ya. Karena kita berasal dari
Satu kota yang sama nih ya. Iya, kota yang sama. Dewa dari Tangerang juga kan, Banten kan, dia Dewa United Banten. Dan ya kita mungkin ngerasa ini mungkin rival kita kali ya. Jadi waktu itu juga saya sempat ketemu Dewa di final tuh waktu EPA kemarin. Dan itu emang anak-anak saya juga ngerasa kalau lawan Dewa nih, ini Kayak derby gitu ya. derby nih, iya. Jadi kayak ini harga diri nih, kayak gitu kan. Jadi akhirnya saya ngerasa itu dari awal dari Dewa 2023 kali ya. Kayaknya nih rival kita sekarang Dewa deh. Udah bukan Persija, Persib yang itu, tapi kayaknya Dewa nih rival kita. Karena kita dari satu kota yang sama. Udah gitu kita tim yang bisa dibilang historical lah ya, bersejarah. Dewa nih tim baru tapi tiba-tiba wah pemainnya gila ya kan. Jadi ibaratkan saya nganggep Persita sama Dewa nih kayak MU sama City. Persita aja MU bisa. tim yang historical, Dewa tim yang banyak duit kayak City lah. Kayak gitu sih. Saya selalu mandang Persita sama Dewa tuh kayak gitu. Keren. Terus kalau kita lihat lah ya, dengan skuad Persita saat ini, menurut Pasha ini gimana? Kira-kira bakal finish posisi berapa nih Persita? Kalau skuad Persita yang sekarang ya, paling tinggi itu peringkat 5 sih. Tinggal 5 Paling tinggi menurut lo ya? Menurut saya paling tinggi itu peringkat 5 karena ya saya bicara realistis lah. Saya selalu melihat kayak ini kayaknya dengan skuad kayak gini, dengan mainnya kayak gitu, pasti bisa finish di sekian gitu. Nah dari skuad yang sekarang dengan cara main yang kayak sekarang, maksimal paling tinggi itu 5 menurut saya. Oke lah kalau 5 sih. 5 sih masih oke. Tapi kalau saya mau bicara lebih realistis lagi ya di 7 mungkin. Ya masih papan tengah lah. Papan tengah lah. Oke lah papan tengah mah. Iya, karena ya masih harus, ya itu sih, target itu harus yang realistis dan ekspektasi kita sama timnya biar gak itu gak terlalu kecewa ya. Kita gak lihat dulu timnya kayak gimana, baru nih kayaknya finishnya di sekian. Kadang banyak fans yang timnya kayak begini tapi ekspektasinya juara, akhirnya ya agak nyampe, kesel sendiri kayak gitu sih. Wajar lah ya. Jadi makanya saya feeling sih finish paling tinggi itu 5. Mudah-mudahan sih bisa nyampe di 5 besar ya. Tapi lebih realistis lagi 7. Papan tengah masih oke lah. Masih oke lah papan tengah. Terus kalau dari Mas Pasca sendiri nih, kalau melihat persaingan papan atas di Super League ini, kira-kira siapa nih? Apakah ada juara baru nih? Kalau ngomong juara sih ya, saya masih belum kebayang siapa. Tapi feeling saya kemungkinan besar kayaknya sekarang Persija. Kemungkinan besar. Karena itu dari awal yang saya perhatiin itu pemainnya gila Persija itu. Iya. Waktu game pertama kan Persita kan. Saya nonton dari babak pertama sampai habis. Saya ngelihat dia punya pemain depan kayak Maxwell, ada playmaker kayak Alano, terus dia punya holding kayak Van Basten, sama yang satu lagi tuh pemain asingnya ada Rizky Ridho juga di di defend kan, sama dia punya subsnya itu gak jomplang sama sih, bagus ya. Ini, dan permainan itu selalu bagus. Jadi saya mikir kayaknya Persija ada tahunnya. Cuman Persib saya lihat juga udah mulai panas ini. Ya sih dia. Karena penyakitnya Persib itu dari awal tuh telat panas sih saya bilang. Iya, tapi sekarang lagi on fire. Nah, lagi on fire juga, apalagi dia kemarin kan baru lolos ke babak 16 besar kan. Iya. Jadi dan kalau misalnya dia juara lagi ini, three-peat kan, sejarah baru lagi buat dia 3 kali beruntun. Pemainnya udah ngambil Tom Hey, Eliano. Banyak rumor yang bilang juga oleh Romani lah, Joy Pelipesi. Kalau itu sampai jadi sih sadis sih. Persib gila sih. Itu squad sub sama yang di line up sih kualitasnya sama jadinya. Iya.
Jadi Bisa antara juara. itu dia antara dua itu sih feeling saya, Persija atau Persib. Cuman nggak tahu kenapa dari awal saya ya feelingnya Persija gitu, dari awal feelingnya. Cuma yang lihat performance Persib sekarang, wah, bisa kebalap juga nih Persija nih kalau kayak gini. Oke, sahabat bicara bola, senang banget saya udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama manajer muda dari EPA Persita. Saya yang terima kasih lah udah diundang ke sini. Sama-sama Mas Pasya. Mudah-mudahan nih anak-anak muda di luar sana, followers bicara bola, bisa ngikutin jejaknya Mas Pasya. Amin, Bisa amin. berkarya di sepak bola, ngebimbing adik-adik usia muda, supaya kedepannya bisa jadi pemain yang baik, yang profesional, Amin, dan amin. tidak melupakan pendidikan. Karena Betul. bagaimanapun kan Pendidikan nomor itu nomor satu. Betul. Mas Pasya, thank you banget. Terima kasih banyak Mas. Sampai ketemu Saya lagi. Sukses sampai ketemu lagi. di EPA U16-nya. Amin. Saya 16, 18, 20 kebetulan. Oh gitu. Iya, 3 kategori. Jadi kalau followers bicara bola di Tangerang punya adik usia 16 sampai 20 mau masuk Persita, Bisa. langsung aja. CV aja orangnya gitu, saya CV ya. Oke, followers bicara bola, saya Alfonso Kelvan mau undur diri dari podcast bicara bola. Jangan lupa subscribe, betul. Yoi. Follow juga IG-nya, TikTok-nya, biar selalu update terus tentang sepak bola nasional. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya mohon diri, bye bye.